Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program Film Latih Mas Menyapa. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Begini kebenaran firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan kita dalam kekristenan yaitu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau mengenal bagaimana kita berpegang teguh pada pengharapan kita. Dikatakan dalam ayat 19 ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam KBBI, sauh itu artinya adalah jangkar. Jadi dalam arti diartikan, jangkar adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan sehingga tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Jadi sauh ini adalah yang menopang kapal supaya tidak bergoyang dalam perairan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pengharapan itu adalah sebagai penopang kehidupan kita supaya kita tidak bergeser, supaya kita tidak diombang-ambing oleh angin kehidupan ini. Jadi pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus ada dalam hidup kita, maka apapun problema dalam hidup kita, kita tidak akan tergoyahkan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dengan pengharapan kita kepada Allah saja, kepada Yesus Kristus saja, maka kehidupan kita tenang. Setiap problema, setiap gelombang kehidupan itu tidak akan dapat menggoyahkan kita. Itu tidak akan dapat membuat kita lemah, membuat kita jauh dari kasih Tuhan, atau membuat kita terikut dalam setiap kehidupan yang tidak baik. Sebagai orang percaya, kita dapat mengikuti setiap hukum-hukum Tuhan, setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, otomatis kita tetap teguh dalam kehidupan Tuhan. Ya, karena dalam ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita dekat kepada Tuhan, keselamatan, pengharapan itu kita dapatkan. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan, maka pengharapan itu akan jauh dari kehidupan kita. Ya. Di lanjutan ayat yang ke-19 Ibrani pasal 19 ini dikatakan, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan itu, pengharapan yang kuat dan aman itu harus kita labuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-26 ayat 31 sampai ke 33 firman Tuhan, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya. Buatlah buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 14 perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, hingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ya, jadi pengharapan itu tidak hanya kuat, aman bagi jiwa kita, tetapi dikatakan akan sampai dilabuhkan ke belakang tabir. Ke belakang tabir adalah tempat maha kudus. Ya, maka ketika pengharapan kita sampai ke belakang tabir, maka yang maha kudus itulah yang selalu ada dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita, aktivitas sehari-hari akan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pengharapan yang ada dalam hidup kita.
Jika ada orang yang selalu ingin membawa kita ke jalan yang tidak benar, maka melalui pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan mengikuti jalan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kesimpulan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal ke-19 ini adalah, jadi pengharapan itu tidak hanya berhenti sebatas berserah kepada Tuhan, tetapi pengharapan itu harus juga masuk sampai melalui tindakan kita, ya. Bukan hanya kita berharap berserah kepada Tuhan karena pengharapan kita, tetapi harus kita lakukan dengan tindakan kita, melalui aktivitas kita, melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, dalam lingkungan hidup kita. Kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh hingga berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berperkara bagi setiap hidup kami. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kami percaya Tuhan, mereka seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan ada dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati mereka. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap melakukan aktivitas kami, melangkah bersama Yesus pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.